Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, teman-teman semua. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara membuat artikel yang unik yang akan saya tugaskan ke teman-teman semua apabila teman-teman ingin mendapatkan materi pembelajaran membuat blog atau toko online secara optimal, secara maksimal dan gratis dan yang pastinya menghasilkan buat teman-teman semua. Kali ini kenapa saya akan mengajarkan membuat blog yang profesional, membuat blog yang menjual, tapi saya nggak minta bayaran dari itu semua. Saya ingin dibayar oleh kekreativitasan teman-teman untuk membuat sebuah artikel. Nah, saya minta artikel yang unik tentunya ya, bukan artikel yang abal-abal, copy paste, karena saya tahu apabila teman-teman copy paste dari artikel orang lain, saya tahu gimana cara menemukan artikel yang teman-teman beri copy paste tersebut. Ya, saya punya alatnya. Ya, nah kali ini ya langsung aja biar teman-teman nggak terlalu lama nonton di video ini. Ya, gini. Ada beberapa cara. Mungkin teman-teman semua gimana sih cara membuat artikel yang unik ya? Bingung gitu kan? Nah, kebetulan ini ilmu ini juga sangat bermanfaat apabila teman-teman pengen jadi penulis misalkan, atau pengen punya surat pembaca, atau pengen posting-posting blog, website yang kira-kira teman-teman bermanfaat ke depannya ya. Jangan salah loh teman-teman. Teman-teman kalau rajin buat website, di situ bisa menghasilkan buat teman-teman. Sekarang ada loh yang namanya menghasilkan dari per klik teman-teman kalau apabila teman-teman punya website. Ya, nah ini salah satu cara kuncinya nih, cara membuat artikel unik, dan ini tidak diajarkan dimanapun. Dan saya akan ajarkan step by step yang dengan cara yang paling mudah, cara yang sangat mudah diikuti sama teman-teman dalam membuat artikel. Oke, lanjut aja. Nah, kita butuh alatnya namanya Notepad. Ya, apabila teman-teman pengen jago menulis ya, ini sebagai coret-coretan lah kalau di komputer ya. Atau enggak teman-teman bisa buat dari Word, tapi saya lebih suka ngelihat tulisannya dari Notepad seperti itu. Misalkan jadi gini, intinya dalam menulis sebuah artikel adalah teman-teman bisa mengambil ide orang lain, ya, mengambil kalimat orang lain, lalu teman-teman tuangkan sendiri ke kalimat teman-teman. Dan bagi ide yang sudah dituangkan oleh pikiran teman-teman itu bisa teman-teman klaim sebagai punya teman gitu ya, sebagai punya kamu gitu. Oke, misalkan ada sebuah kalimat sudah dikarang oleh orang, misalkan ibu dan ayah pergi ke pasar untuk berbelanja misalkan. Ini adalah kalimat dari si A misalkan. Terus si B pengen membuat kalimat yang unik di mata search engine atau di mata mesin pencari. Mesin pencari seperti yang kita tahu sekarang adalah Google atau Yahoo atau MSN dan masih banyak lagi ya. Nah, ini misalkan sudah punya si A. Nah, si B pengen bikin tulisan juga. Dia bingung nih cara nulisnya. Kita tinggal ambil ide dari ini, lalu kita tuangkan ke dalam pikiran kita, dan itu bisa kita klaim sebagai tulisan kita. Contohnya, misalkan ayah sudah bersiap di pagi hari untuk menemani ibu berbelanja. Nah, si B ini sudah bisa mengklaim tulisan ini sebagai tulisan miliknya. Misalkan, ibu dan ayah pergi ke pasar, ini karangan A, misalkan karangan si A. Dan ini karangan B. Nah, si B ini sudah bisa mengklaim ini tulisan ini sebagai tulisan dia. Dan di mata search engine seperti Google dan Yahoo, ini termasuk salah satu kalimat unik. Tahu nggak teman-teman, kalau search engine itu sangat sensitif terhadap konten. Apabila teman-teman kontennya tuh jiplak atau plagiat, search engine sudah nggak mau terima website teman-teman. Dan saya pengen teman-teman berkreativitas sendiri, mengambil ide orang lain ya. Nanti saya akan kasih beberapa artikelnya ya. Nanti teman-teman tinggal edit seperti ini. Apabila teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa kirim ke email saya. Nanti saya akan beritahu email saya di akhir video ini. Dan teman-teman akan saya kasih materi yang sangat lengkap bagaimana cara membuat blog. Siapa tahu teman-teman punya bisnis di rumah ya. Siapa tahu pengen cepat menghasilkan. Jangan salah, ada salah satu orang yang
bukan saya didik ya, tapi saya sharingkan ya. Soalnya kalau saya didik terlalu keguruan gitu. Saya sharingkan, dia sudah punya penghasilan kira-kira ya 2 jutaan lah sebulan, lumayan ya. Itu masih SMA. Dia bisa bayar sekolahnya sendiri kan, lumayan asik ya. Apalagi sekarang SMA sudah gratis, tinggal buat jajan-jajan ke Kelapa Gading atau kemana ya. Asik ya. Oke. Nah, ini karangan si B. Misalkan dari kalimat ini saya pengen buat kalimat lagi. Ini bagus nih, ini udah bagus. Ya karena intinya mah sama-sama aja, ibu dan ayah pergi ke pasar untuk berbelanja. Ayah sudah bersiap di pagi hari untuk menemani ibu berbelanja. Ini udah bagus. Tapi lebih bagus lagi apabila misalkan ibu sudah terbangun di pagi hari untuk bersiap-siap jalan ke pasar. Ibu suaminya tercinta sangat setia menemani ibu untuk berbelanja. Mereka berdua berkendara delman untuk mencapai pasar tradisional. Udah, misalkan ya itu terlalu panjang. Intinya cuma ya ini wewe gitu kan ya. Ibu dan ayah pergi ke pasar. Tapi karena dipanjangin ya kelihatan seperti kalimat baru. Dan ini sangat unik dan sangat bagus. Apabila teman-teman, ini kan teman-teman menggunakan daya imajinasi ya berarti ya. Tapi jangan sampai nyeleneh. Nanti saya akan kasih beberapa artikel gitu ya. Akan saya kasih contoh artikel, moga-moga teman-teman tidak nyeleneh gitu ya. Nah, ini sangat bagus nih. Jadi kalau saya sarankan ini bagus, tapi saya tidak begitu sarankan ini bagus ya. Tapi yang saya sarankan adalah ini ya. Nah, ini contohnya. Misalkan saya sudah mengambil contoh artikel orang lain ya. Ini adalah artikel orang lain. Tahu dari mana ini artikel orang lain? Saya punya alatnya bagaimana cara mengecek ini artikel orang lain atau bukan. Ya, alatnya adalah Copyscape. Ini saya punya yang premium ya. Ya, kalau premium ini dia berbayar. Dia kalau nggak salah Rp500 per pengecekan, tapi nggak bisa belinya cuma satuan. Minimal belinya harus minimal 200 baru bisa ngecek gitu ya. Baru bisa bikin akun premium Copyscape seperti ini. Saya copy paste, ternyata ditemukan nih. Satu hasil ditemukan oleh teks yang kamu paste, kamu tempel di sini. Ya. Cara diet untuk menurunkan berat badan dengan cepat misalkan ya. Nih contohnya nih, kelebihan berat badan memang menjadi permasalahan banyak orang pada masa saat ini. Nah, coba lihat di sini. Ya, kelebihan berat badan memang menjadi permasalahan pada banyak orang masa saat ini. Ya, sama ya. Dan ini ketahuan loh. Ya, ini ketahuan. Teman-teman misalkan yang ini diedit tapi selebihnya itu nggak diedit, pokoknya lebih dari 5 kata beriringan itu Copyscape akan nebak bahwa itu adalah plagiat ya. Jadi kalau teman-teman bisa ya gunakan imajinasi teman-teman agar misalkan ini tidak ada, nanti hasilnya no found for the text nanti ya. Jadi kalau teman-teman ngasih artikel ke saya, misalkan nanti kalau sudah ngasih artikel ke saya akan periksa dulu. Dan seandainya kalau memang saya terima, ya akan saya akan balas, misalkan itu via SMS atau via email. Teman-teman akan saya kasih materinya. Mungkin kita ketemu langsung atau buat kelas. Seperti itu. Ya, contohnya gimana nih? Nanti teman-teman akan berikan artikel orang lain seperti ini. Ya. Jadi teman-teman gak perlu pusing-pusing lagi bagaimana cara nyari artikel orang lain seperti ini. Ya akan saya kasih, dan teman-teman tugasnya cuma satu, ngedit aja ya. Ngedit artikel ini kalau teman-teman serius nggak nyampe nih 15 menit nih ya. Apalagi ini cuma 294 kata. Orang bikin buku aja cuma dalam waktu 3 minggu selesai kok jadi satu buku. Ini teman-teman sudah ada idenya, teman-teman tinggal edit. Nah, kalau teman-teman nggak bisa juga, aduh keterlaluan ya. Dan hadiah dari saya itu adalah pelajaran yang sangat mahal ya. Teman-teman tahu nggak kalau ada di luar sana pelatihan-pelatihan untuk membuat blog itu
paling murah, misalkan kayak Asian Brand yang saya tahu, atau Tung Desem Waringin, atau seorang Fabian Lim, dia itu kalau pengen diajarin untuk membuat blog yang menjual itu minimal bayarnya 6 jutaan, itu paling murah ya. Atau enggak teman-teman ada yang bayar 1 jutaan tapi cuma diajarinnya itu aja, dan saya akan berikan hadiahnya itu secara cuma-cuma. Teman-teman tinggal bikin satu artikel seperti ini aja ya, tinggal bikin satu artikel aja ya. Kalau pengen lebih lengkap lagi, kalau teman-teman pengen skip, itu satu artikel per satu pertemuan ya. Jadi kalau teman-temannya bikin satu artikel, misalkan bikin 2 artikel, nanti ketemu sama saya 2 kali, ketemu sama saya 3 kali apabila teman-teman bikin 3 artikel, seperti itu tergantung. Dan misalkan kalau teman-teman banyak pertanyaan, ya hadiahnya ini aja, pembayarannya ini aja. Jadi saya nggak butuh uang teman-teman. Jadi teman-teman sekalian belajar bikin blog, sekalian juga menulis, sekalian juga bikin konten berkualitas kan. Teman-teman sendiri yang untung. Kenapa saya ini? Karena ini akan saya masukkan ke surat pembaca ya, di koran-koran seperti itu. Jadi seandainya kalau tulisan teman-teman berbobot, saya akan masukkan, dan teman-teman sendiri yang akan dapat uang dari surat pembaca itu. Asik kan? Asik banget tentunya. Oke, kita mulai ya. Ingat ya, ini artikel orang lain, dan kita tadi seperti contoh tadi ini, kita tinggal mengubah ide dasar dari sebuah karangan orang lain menjadi tulisan kita sendiri ya. Contohnya misalkan ini, kita copy dulu ya biar nggak bingung ya. Kita copy dulu ke Notepad, kita buka new, don't save, kita copy paste ke sini. Gimana caranya biar teman-teman bingung? Aduh, kok banyak banget nih mesti kita edit. Nah, caranya ya, saya akan permudah teman-teman. Kalau teman-teman pengen edit satu paragraf ini sangat susah sekali. Makanya saya sarankan teman-teman buka Notepadnya, dan teman-teman pastikan pisahkan per kalimat. Karena paling enak ngedit itu kalimat itu di Notepad ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini cukup lah ya. Terus teman-teman ini kita yang ini juga bisa kita, jadi satu kalimat juga boleh, atau 2 kalimat, tergantung teman-teman. Kalau kira-kira idenya itu terdapat dalam 2 kalimat, ya nggak apa-apa, teman-teman pisahin seperti itu ya. Mungkin cukuplah segini aja dulu ya, satu paragraf, biar teman-teman downloadnya nggak jadi kencang gitu ya. Kita Ctrl C. Nah, ini create, kita Ctrl V. Nah, asik kan? Nah, ini tinggal diedit nih sama teman-teman nih. Kelihatannya kan nggak susah kayak gini nih. Kalau kita buka satu paragraf ini nih, satu paragraf ini kan, aduh, kayaknya susah banget. Ini kita harus baca dulu satu paragraf. Tapi setelah kita pisahkan, misalkan tuh tinggal kelebihan berat badan memang menjadi permasalahan banyak orang pada masa saat ini. Ya udah, ini aja mesti teman-teman edit nih. Ya, teman-teman ini aja mesti teman-teman edit. Ya, per kalimat. Oke, misalkan. Oke, kita mulai ya. Kelebihan berat badan memang menjadi permasalahan banyak orang pada masa saat ini. Di zaman sekarang, permasalahan dalam berat badan adalah sebuah permasalahan yang sangat ditakuti oleh semua orang, khususnya bagi orang yang selalu mementingkan penampilan. Nah, oke, titik. Asik kan? Nah, ini tinggal di teman-teman tandain merah sebagai ini, bahwa ini tulisan teman-teman ya. Berbeda dengan zaman si mbah saya waktu peperangan dulu, karena kondisi makanan yang sulit, mereka justru banyak yang terlalu kurus. Nah, ini kayaknya ini kalimat dari si penulis ini agak aneh juga, tapi nggak apa-apa kita ini. Oke, sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu yang mungkin kalau dulu orang sangat kesulitan mendapatkan
menjualkan makanan sehingga banyak orang yang mengalami kekurusan pada tubuhnya. Nah, ini kita tinggal tandain lagi merah misalkan. Oke. Banyak orang berlomba-lomba untuk menurunkan berat badan dengan berbagai cara dan bahkan ada yang rela ingin cepat kurus dengan membayar jutaan rupiah. Misalkan, contohnya sebentar aku mikir dulu ya. Untuk menurunkan berat badan dan berbagai cara. Banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk membuat dirinya semakin kurus. Dirinya mendapatkan berat badan yang ideal, atau bisa dibilang tidak kegemukan ya, mulai dari mengeluarkan kocek yang bisa dibilang tidak sedikit. Nah, kita bisa nih. Udahlah, cukup segini aja saya kasih contoh ya. Yang penting teman-teman mengerti, biar teman-teman nonton video saya tidak kebanyakan. Ini kita delete dulu. Oke, nah ini cuma dari 3 kalimat aja. Teman-teman sudah bisa mengklaim tulisan ini adalah tulisan teman-teman. Ini tinggal kita delete. Misalkan ini tinggal, bentar, kita delete. Misalkan nih, nah ini kan udah satu paragraf ini. Gampang kan? Nggak nyampe 2 menit. Nih, oke, kita baca ya. Di zaman sekarang, permasalahan dalam berat badan adalah sebuah permasalahan yang sangat ditakuti oleh semua orang, khususnya bagi orang yang selalu mementingkan penampilan. Sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu yang mungkin kalau dulu orang-orang sangat kesulitan mendapatkan makanan sehingga banyak orang yang mengalami kekurusan pada tubuhnya. Banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk membuat dirinya mendapatkan berat badan yang ideal, atau bisa dibilang tidak kegemukan, mulai dari mengeluarkan kocek yang bisa dibilang tidak sedikit. Nah, ini bisa diklaim ini sebagai tulisan saya. Create. Kok biasa orang Inggris, jadi susah ngomong bahasa Inggris. Created by Abdul Rahim Cute misalkan ya. Eksis dikit nggak masalah ya. Ini kan video saya. Oke. Nah, ini kita tinggal bold, gedein jadi umur 28. Masa bodo amat lah. Oke. Teman-teman sudah mengerti ya? Oke, teman-teman, apabila sudah menuliskan, ya kalau saya pengen minta minimal 300 kata. Ya, minimal 300 kata. Kalau 294 ini teman-teman tinggal tambah berapa kata lagi, udah jadi 300 kata. Teman-teman bisa menyelesaikan 1 hari. Oke, kan saya langsung berikan jadwalnya juga. Moga-moga ilmu yang akan saya berikan nanti bisa merubah teman-teman semua. Siapa tahu yang tadinya minta uang jajan ke orang tua jadi punya uang jajan sendiri. Oke, saya akan berikan contoh beberapa blog yang kira-kira menjual ya. Misalkan ini, saya akan ajarkan teman-teman begini. Ini punya saya nih. Saya akan buka Google. Ya, ini toko online dan ini saya mendirikan secara gratis ya. Dan contohnya seperti ini. Ada kata kunci distributor nugget. Nah, misalkan. Nah, lihat, punya saya nomor 1. Dan ini juga nih .blogspot.com. Ini siapa nih, orang ganteng, ini punya saya juga nih. Ya, ini nomor 1 nih punya saya. Dan ini tahu nggak teman-teman, ini sangat menghasilkan. Ya, ini sangat menghasilkan. Ini tuh lihat, banyak sekali yang komentar. Ya, banyak sekali ini yang komentar. Dan ini beli loh mereka. Ini beli loh. Dan saya akan ajarkan teman-teman bagaimana punya sebuah blog, dan blognya itu berkualitas tinggi sehingga muncul di halaman pertama Google. Ya, percuma kalau teman-teman punya blog tapi munculnya di halaman 10, orang-orang nggak bakal lihat. Ya, bahkan Facebooknya saya juga tuh berkualitas sehingga muncul halaman pertama. Ya,
Nah, kalau yang ini mah iklan ya. Ini iklan ini. Ini ternyata punya saya juga nih ternyata nih. Banyak juga. Satu, dua, sebentar. Dua, tiga, empat ya. Trafficnya sudah hampir ratusan ini per hari teman-teman. Ini 39 komentar, luar biasa. Sebentar. Nah, kita lihat dulu ini katalognya juga. Ini katalognya nggak kelihatan ini. 38 komentar, luar biasa. Ratusan orang ini yang komentar, ini beli loh. Ya, saya pengen teman-teman menghasilkan. Jadi kira-kira ini saya pakai WordPress. Ya, ada juga blog saya yang menghasilkan jutaan juga, misalkan tas tajur. Ya. Nah, ini juga punya saya tuh. Ya, tuh ini juga punya. Ini menghasilkan juga ini. Ini menghasilkan juga ini. Oke, jadi teman-teman bisa melakukan ini di rumah. Dan saya akan ajarkan bagaimana teman-teman punya blog yang berkualitas sehingga muncul di halaman pertama. Oke, seperti itu. Nah, ini asik ya. Oke, itu aja tugas teman-teman. Selamat membuat artikel. Ya, kalau sudah tinggal teman-teman kirim ya. Oke, akan saya kasih tahu sebentar. Mohon maaf. Akan saya kasih tahu teman-teman ini umur ya 28 lah. Emailnya ke Abdul for inspiration @gmail.com atau ini juga email saya juga tapi agak alay juga @gmail.com atau ini teman-teman emailnya agak susah-susah ya, maklumin aja. Dan teman-teman harus ingat nih, Budi sebenarnya sih Budi ya, tapi U-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4, D-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4, I-nya 4 kali, 1, 2, 3, 4, @yahoo.com. Atau boleh SMS ke saya. Kalau teman-teman sudah email, boleh SMS ke nomor 0813 9529 2139 atau ke pin saya juga boleh. Saya punya BlackBerry, jadi teman-teman tinggal add kalau yang punya BlackBerry 21 kosong ya, ini kosong ya, bukan O ya, 05 A nah ini dia ya, ini atas nama saya. Jadi teman-teman save sekarang ya, agak saya lamain juga ya. Saya akan ajarkan teman-teman bikin konten. Kalau teman-teman, alangkah bagusnya nih ya, kalau teman-teman udah mulai membiasakan bagaimana menulis artikel seperti ini, saya yakin teman-teman akan jadi penulis hebat. Dan kebanyakan orang-orang itu adalah yang biasa menulis di surat pembaca itu adalah mengambil ide orang lain, dan kebanyakan mereka tuangkan dalam tulisan mereka sendiri. Ya, itu yang saya tahu dan itu yang banyak orang lakukan. Tapi mungkin kebanyakan orang tidak sharingkan, dan kali ini saya akan sharingkan bagaimana teman-teman membuat artikel yang unik untuk membuat konten website teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimpan ya.